Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Qur'an, syahrul siyam wa syahrul qiyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Musholah Al-Ikhlas Candraloka, Ustaz Hasan beserta jajarannya, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, jamaah sekalian, juga adik-adik yang ini semalam pada iktikaf juga di MRTK ya. Alhamdulillah, karena anak-anak ini saya lihat tadi pagi itu dari semalam itu yang itikaf Pak, mungkin 50% anak-anak dan 70%-nya dari ahli kelas kayaknya. Tadi malam itu ada sekitar 107 kalau saya yang itikaf. Anak-anak itu setengahnya mungkin lebih, mungkin itu luar biasa. Meskipun main di kotak depan itu ya, main-main dulu kan. Ya aku kan main-main dulu kan. Main-main dulu. Habis itu sekitar jam 11-an udah mulai sepi. Tapi alhamdulillah mereka konsisten sampai sahur. Ya alhamdulillah. Ini satu keberkahan di bulan Ramadan ya. Karena DKM Al-Ikhlas juga saya lihat ini menerapkan program musola atau masjid ramah anak. Ini salah satu program Kemenak sebenarnya, ya ramah anak ini. Dan saya kira dan saya rasa Al-Ikhlas bisa jadi contoh ya. Artinya Al-Ikhlas juga mengekspor ke MRTK. Luar biasa anak ini. Nanti ada kuis ya. Oh ya, ada kuis. Baik, silakan, nanti ada kuis ya. Alhamdulillah kita masuk ke hari ke-23 ya di bulan Ramadan ini. Kita masih berikan kesehatan. Sementara juga ada guru kita Ustaz Aos yang masih terbaring sakit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan beliau. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, seluruh umatnya, dan juga kita yang senantiasa berupaya keras ya menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini ya, saya coba untuk mengisi coffee morning ya, no coffee morning judulnya, tidak ada kopinya di pagi hari. Baik, sebelum masuk ke situ saya ingin memperlihatkan sebuah film dulu Pak, biar anak-anak seneng nih. Ya. Ini kalau audio langsung ya, Ustaz Nasir. Audio langsung. Ada lagi jacknya. Oh, ada lagi jacknya. Kita nggak apa-apa, lain aja lah. Ini adalah suasana muqaddaman ya, kita mengkhatam Al-Quran setiap Sabtu malam ba'da Isya atau setiap Jumat malam ba'da Isya. Kalau Al-Ikhlas ini kan biasa juga sebenarnya. Kita kan ada 9 kali sadasan ya, malam Jumat. Kalau di Pondok Bambu itu kita setiap seminggu sekali. Biasanya ya antara Sabtu malam atau Jumat malam biasanya. Dan kita juga mengundang orang-orang di luar untuk juga terlibat sebenarnya. Misal ada orang yang ingin didoakan lah gitu, instansi mau segala macam, kita undang, mereka hadir, sama-sama kita berdoa di situ ya. Terakhir itu dari artis Tiara Andini Pak. Tiara Andini itu idol ya, masalah ya, Tiara idol itu. Kemarin juga ya titip doa saja sih, tidak hadir, tapi paling tidak kegiatan ini menjadi media untuk mereka-mereka yang mungkin butuh didoakan untuk para santri, karena mereka rata-rata yatim dan duafa, dan mereka menghafal Quran ya. Mereka beasiswa full, jadi tidak ada pungutan biaya sedikit pun dari wali santrinya. Ini sekilas saja. Tadi saya mau menampilkan, nggak usah udah. Ada beberapa video cuma saya nggak sempat tadi, karena saya bikin slide ini tadi sambil itikaf, sambil ngerjain slide ini. Nah, bicara tentang akhir Ramadan ya, saya mungkin tidak mengupas tentang 10 malam terakhir ya, karena sudah banyak sekali.
Yang ringan-ringan saja Pak. Kita akan bahas tentang mudik. Ya, tentang apa Dede? Tentang mudik. Apa mudik itu? Pulang kampung. Ya. Tapi apa sih, buat apa mudik itu sebenarnya? Bertemu dengan keluarga. Silaturahmi. Ada yang mudik? Ada yang mudik ya? Ya. Oke, pertanyaannya adalah buat apa mudik? Nah, kita sebenarnya sih ini aja yang ringan-ringan saja. Pertama tentang definisi mudik. Mungkin kita selama ini cuma tahu mudik itu apa gitu ya. Nah, mudik itu menurut KBBI itu menuju ke udik. Zaman dulu udik itu bukan kampung halaman, bukan kampung yang jauh dari pedesaan itu zaman dulu itu. Tapi hulu sungai. Mungkin di Kalimantan sih mungkin ini Ustaz ya. Masih apa namanya? Iya, masih ada sampai sekarang. Artinya relate gitu Ustaz ya. Karena sebenarnya zaman dulu itu, yang saya tahu itu, secara tata letak ya, tata kota itu di Jakarta terutama, jadi halaman depan rumah kita itu bukan kebun, tapi sungai. Jadi mereka itu transportasinya pakai perahu, ya. Kalau sekarang sungai itu ada di belakang rumah, tempat buang air, ya kan? Makanya kotor-kotor. Kalau zaman dulu sungai itu bersih-bersih Pak, karena jadikan halaman rumah. Nah, karena transportasi pakai perahu, maka mudik itu adalah menuju ke udik, artinya menuju ke hulu sungai. Nah, tapi kemudian berubah segala macam karena terjadi urbanisasi ya, jadi dari desa ke kota. Nah, maka udik itu disebut juga sebagai kampung, dusun. Ya. Dan dalam bahasa Jawa, mudik juga mulih, bilik. Apa artinya itu? Pulang sebentar mungkin. Ya, pulang sebentar. Nah, itu secara etimologi seperti itu. Tapi secara terminologinya, mudik berarti pulang ke kampung halaman dengan cara berlayar atau pergi ke hulu sungai atau pedalaman. Nah, ternyata saya lihat itu, ini menurut di website Kemenpan, dikatakan bahwa mudik sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Mudik menjadi tradisi bagi para petani berkelana, gitu kan. Mungkin dulu kalau main bola ada tarkam kali ya, mungkin petani juga ada yang disewa kali mungkin ke tempat-tempat lain. Nah, kemudian mereka kembali ke kampung halaman, itulah disebut dengan mudik. Nah, pada tahun 70-an, ya, barulah kemudian istilah mudik ini dikaitkan dengan lebaran. Ya, banyak orang yang merantau, ya, apalagi kemudian di era Pak Harto itu kan ada program transmigrasi ya. Orang-orang yang ditempatkan di berbagai pulau kosong, kemudian mereka diisi oleh orang-orang Jawa terutama di Lampung segala macam ya. Lampung kan rata-rata kotanya kota Jawa ya, nama-namanya nama Jawa. Sampai kemudian kalau zaman Belanda dulu dilempar ke Suriname. Nah, mereka yang kemudian berada di luar-luar kota itu pada saatnya akan kembali ke kampung. Ya, pada saatnya akan kembali ke kampung. Kalau dalam saya temukan juga istilah mudik yang lain itu di Jawa itu ada nyebut dengan tetirah namanya. Ya, tetirah. Tetirah itu istirahat kali Pak Haji Sigit ya. Ya, istirahat tapi agak nyepi gitu. Saya baca di ini sih begitu, tetirah itu. Jadi dari kota mungkin sudah saking penatnya dia pulang kampung untuk menyejukkan hati dan pikiran. Istirahat lah ya, istirahat sebentar, tapi dalam konteks dia agak menyepi, mungkin bahasanya sih saya baca seperti tetirah itu. Intinya untuk mendinginkan hati dan pikiran sebelum kemudian nanti dia akan kembali ke kota dan dia akan balik lagi ke kampung gitu. Ibarat pepatah mengatakan bahwa setinggi-tinggi bango terbang pasti akan kembali ke sarangnya. Nah, ini orang Indonesia tuh seperti itu kira-kira. Ya, jadi orang-orang yang sudah merantau pasti akan ingat kampungnya Pak, dan ingin pulang kembali ke kampung asalnya. Ya, tapi kayaknya sekarang juga tidak relate ya, karena banyak orang yang sudah lebih nyaman di tempat perantauan. Kalau ditanya kenapa nggak pulang kampung, udah nggak ada orang tua, tinggal saudara-saudara, tapi juga ada yang kemudian nggak pulang kampung, gitu. Nah, dalam hal ini mudik itu saya coba bagikan coba dipecah menjadi mudik secara sosial, mudik sebagai tradisi sosial, dan mudik sebagai tradisi spiritual. Ya.
Nah ini menurut Komarudin Hidayat, manusia itu adalah homo festivus, orang yang suka berfestival, senang keramaian, ya. Homo festivus. Dia juga pasti kalau dia adalah makhluk sosial pasti. Nah, tapi lebih dari itu, manusia adalah homo festivus. Makhluk yang senang keramaian, senang melakukan pesta, senang berkumpul-kumpul, membuat apa sesuatu yang membuat semuanya senang lah, kira-kira seperti itu. Berfestival. Festival dalam hal ini kata Pak Komarudin Hidayat ini mantan rektor UIN ya, setelah Pak Zumardi Azra kalau nggak salah. Pak Quraisy Shihab, Pak Zumardi Azra, baru Komarudin Hidayat. Nah, pertama, mudik dilakukan untuk mengenang budaya dan tradisi lama. Nah, kita mungkin ngebayang itu waktu zaman kecil ada tradisi-tradisi yang sekarang mungkin tidak kita temui lagi, Pak. Ya, kayak saya dulu di kampung saya di Cirebon itu, kita ada sungai, Pak. Sungai itu aliran derasnya alirannya lumayan deras itu. Ada batu besar, ya. Kita anak kecil itu biasa main gulat di situ. Nanti yang kalah kita lempar ke sungai, jebur, ya itu kalah. Nanti naik lagi yang lain, gulat lagi di situ. Beranteman gitu lah. Adu otot, adu kuat-kuatan kayak gitu. Nah sekarang ternyata sungainya udah surut, Pak. Sudah susah airnya itu. Udah dangkal, tinggal batu-batu aja. Jadi nggak ada, kalau dilempar kena batu langsung kayak gitu. Itu juga ada lomba renang dulu itu kalau di pas alirannya deras itu. Ada juga tradisi seperti cimplo namanya. Makanan mungkin daerah Tegal Brebes, yang dari Tegal Brebes mungkin masih kenal cimplo itu. Jadi itu adanya kalau di bulan Safar. Khas bulan Safar keluar makanan ini. Jadi kayak model apem kayak gitu bagus. Tapi dicocol pakai gula merah. Cocol kayak gitu. Nah di tradisi Cirebon itu biasanya keluar karena kita akan menyambut namanya Rebo Wakasan biasanya. Ya, kenal mungkin Rebo Wakasan ya, di bulan Safar, di mana katanya Allah menurunkan sekitar 300.000 penyakit, ya, bala atau penyakit itu. Di Rebo Wakasan itulah kemudian keluarlah nama cimplo itu. Itu sebenarnya kalau kita secara rasional ya, itu sebenarnya untuk ini aja, untuk apa? Menambah imun mungkin ya, karena ada gula merah, ya kan? Jadi bikin kita lebih semangat. Tapi itu sepanjang bulan Safar itu keluar dari awal Safar sampai terakhir itu. Di lain bulan nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Nah sekarang tradisi gitu udah nggak ada lagi di Cirebon, karena tukang yang bikin itu udah meninggal. Nggak ada regenerasinya lagi. Jadi itu kan tidak bisa kita ceritakan karena tidak ada barangnya. Tapi paling tidak kita ajak anak mungkin ke kampung itu, kita coba menggali kembali tentang budaya-budaya lokal, ya, budaya lokal. Gitu. Ada lagi di saya itu ada tradisi burok namanya. Burok itu kayak hewan buruk, Pak. Hewan buruk tapi dibikin kayak ondel-ondel bentuknya, dalamnya manusia. Itu bisa dipakai untuk orang yang anak hitanan, sunatan. Jadi mereka nanti naik di atas buruk itu, ya itu jadi kayak joget-joget kayak gitulah. Itu berkembang di daerah Indramayu dan Cirebon, kata seperti itu. Dan masih banyak lainnya segala macam. Dan itu kalau kita ceritakan ke anak-anak kita yang sekarang kita ajak ke perantauan, bisa jadi mungkin mereka akan kenal tentang tradisi-tradisi seperti itu. Dan banyak lagi, baik tradisi yang sifatnya apa namanya, tradisi keagamaan, ya, seni budaya, termasuk juga tradisi yang terkait dengan edukasi dari orang tua juga kita nggak ada mungkin. Dulu kan suka ada istilah, jangan duduk di depan pintu, bisa nontot jodoh katanya. Takut jodohnya nggak dapat jodoh, susah jodohnya gitu. Kan sebenarnya baik ya, jangan di depan pintu karena ngalangin orang lain, orang jalan. Itu di Al-Mujadalah ayat 11 sebenarnya, Pak. Cuman orang tua kita dulu kan nggak nyampe ke situ, jadi pakai bahasa-bahasa lokal gitu, ya, gitu. Jadi itulah. Nah yang kedua, mudik itu tadi udah ya, mengenalkan tradisi lama untuk generasi baru. Yang ketiga, mudik memperhadapkan tradisi lama pada situasi hari esok berupa penguatan budaya. Ya, jadi ada upaya mengenang masa lalu, mengenalkan tradisi itu pada anak-anak sekarang, serta prediksi peluang pengembangan nilai tradisi untuk hari esok. Ya ini memang khusus bagi kita yang masih peduli pada budaya. Ya. Kita coba Pak introspeksi ya, kayak saya nih. Saya ini Cirebon, lebih dekat ke Kuningan, jadi bahasanya lebih ke Sunda. Tapi kalau gaul ke teman-teman Cirebon pakai bahasa Cirebonan, bisa saya bahasa Cirebon. Istri orang Jawa.
Tapi anak saya satu pun nggak ada yang bisa bahasa Sunda, nggak ada yang bisa bahasa Jawa. Gitu. Jadi betul kayak ada keterputusan generasi di situ. Iya kan? Kalau kita mengatakan yang mentradisikan budaya kita siapa hari kalau bukan kita, itu kayaknya nggak masuk, Pak. Terutama di saya itu nggak masuk kayaknya. Nih kayak anak sekarang yang satu lagi yang di pesantren Al-Mustaqimiyah, udah kelas 9. Tadinya mau saya lempar ke Krapyak gitu kan tadinya. Ya kalau ke Jawa, nanti susah bahasa Jawanya. Itu udah ketakutan duluan, Pak. Jadi udah PR duluan gitu loh, udah bikin kendor semangat duluan gitu. Makanya wah ini memang ini PR menurut saya sih. Lama-lama kalau semua merantau ke kota dan kita tidak ajarkan tradisi kita asal, ya, wah repot, Pak. Hilang mungkin budaya itu. Khawatirnya hilang. Nah, karena kalau saya lihat ada orang-orang yang sama-sama dari Jawa datang ke Bogor sini pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa. Ya bagus. Rata-rata pakai bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia lagi. Orang Sunda juga sama begitu. Nah itu. Ya, ini coba deh. Tapi ada teman saya, Pak. Teman saya itu membiasakan anak-anaknya pakai bahasa daerah. Bahkan pakai bahasa daerah yang halus. Yang Jawa pakai halus, yang Sunda pakai halus. Itu saya salut itu, jempol lah gitu kalau anak seperti itu masih bisa diajak kayak gitu. Nah kita masih repot kalau misalnya kayak gitu. Nah ternyata sebagai tradisi sosial, mudik tidak cuma dikenal di Indonesia. Di Tiongkok ada namanya Chunyun. Nah ini biasanya ini kan disebut sebagai mudik terbesar di dunia. Karena orang Cina itu kan miliaran ya jumlahnya itu kan. Mereka mudik jelang tahun baru Imlek. Ya, nanti 15 hari ke depan itu mereka pergi pesta Cap Gomeh namanya kan. Tuh, 15 hari kemudian itu. Nah kalau kita masih kalah, Pak, sama Cina ini. Ini Cina bisa miliaran itu, padat itu mereka itu. Yang kedua tradisi mudik juga ada di Malaysia, namanya balik kampung. Biasanya 2 hari jelang Lebaran. Ya, 2 hari jelang Lebaran. Ini mirip-mirip Indonesia lah, kalau Malaysia kan masih kerabat ya, masih kerabat. Kemudian di India ada namanya Dipavali atau Diwali. Nah kalau yang suka nonton Upin Ipin tahu nih, ya kan ada kan Dipavali itu. Siapa namanya? Uncle Muto atau Mutu. Nah itu Dipavali atau Diwali. Ini memperingati apa kelahiran dewa apa gitu ya. Tapi biasanya sih pada bulan Oktober atau November. Di Turki ada namanya Şeker Bayramı, yang artinya festival manisan. Ya, ini biasanya Idul Fitri juga, Pak. Idul Fitri juga orang-orang pulang kampung di Turki itu untuk nikmati namanya Şeker Bayramı ini, festival manisan ini. Keluar semua makanan manisan saat Idul Fitri itu. Ada juga mudik di Korea Selatan, namanya Chuseok atau Hangawi, festival musim gugur. Ya, kemudian di Jawa, tadi sebut Jawa itu ada Tetirah, pergi untuk kembali ke titik nol. Nah ini memang kalau saya baca Jawa kan kadang konsep spiritualnya kental ya, kuat sekali Jawa itu. Jadi bahasa Tetirah itu kalau bahasa kita mungkin juga bisa uzlah mungkin. Seperti kalau Rasulullah ketika di Wahiro itu kan Tetirah sebentar, nanti kita balik lagi ke rumah untuk menyejukkan pikiran dan hati. Nah, lalu apa sih yang kita lakukan ketika mudik itu? Tadi dijawab sama Ade tadi ya. Mudik pertama dilakukan untuk silaturahim dan silaturahmi. Mungkin akan bertanya, apa sih beda silaturahim dan silaturahmi? Apa yang kita pakai silaturahim apa silaturahmi? Nanti kita lihat di fase lain ya. Yang kedua mudik juga biasanya orang sebelum mudik tidak sekarang nih udah pada nuker uang baru kan? Ya, uang baru itu pecahan 20.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, 10.000. Nah, itu tujuannya apa? Untuk kasih sedekah sebenarnya, angpau. Ya, makanya rame tuh orang-orang yang, terutama orang bank itu pasti kerepotan nih menghadapi pemburu receh itu kan. Nah, kita juga siapin angpau yang kecil-kecil yang ada gambar-gambarnya. Kan ada dia senang banget kalau dapat angpau kan. Uang lebaran itu senang banget kayak gitu. Meskipun jumlahnya mungkin nggak seberapa, tapi itu tradisi lebaran lah, tradisi kita itu sedekah. Ya. Atau mungkin jauh-jauh hari ada saudara kita udah WA ke kita minta THR. Nah, kan ada juga kayak gitu kan. Ketiga, saling maafkan dan mendoakan. Nah, Idul Fitri ini pasti identik dengan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal
izin. Itu udah satu ini nih, di satu paket itu kata-kata itu tuh. Di satu paket itu biasanya. Dan saling mendoakan, ya. Itu. Kemudian yang keempat tadi mengenalkan tradisi, yang kelima refreshing. Nah, yang refreshing ini tergantung orang dan situasinya, Pak ya. Kadang ada pulang kampung malah pusing bukannya refreshing. Pusing kalau keluar uang banyak. Pulang-pulang waduh habis itu. Uang THR habis. Tagline-nya pulang malu gak pulang rindu. pulang malu nggak pulang itu ya itu ya. Jadi ya ini konteksnya terserah lah, ini bisa diidikan masing-masing. Ada yang refreshing tapi ada juga yang bikin pusing gitu kan. Yang keenam ziarah kubur. Nah, ini juga pasti jadi tradisi, Pak ya. Nah, cuma gini, tradisi kubur ini kadang suka ada salah paham, Pak. Bukan pada tata cara ziarah kuburnya, kalau itu sudah inilah ya. Di kampung saya itu rata-rata kalau orang habis Idul Fitri, habis Lebaran, kan bubaran tuh. Itu mereka langsung ke kuburan, langsung ke makam. Langsung ke makam. Jadi setelah selesai di makam, itu kan kita ketemu juga sama teman-teman lama, ngobrol lagi di makam segala macam gitu. Pulang ke rumah, tetangga nggak ada, sepi. Karena mereka juga entah sowan ke siapa. Itu kan. Bisa jadi ke makam atau mungkin ke tempat yang jauh gitu kan jalannya. Nah, kemudian di tradisi keluarga saya tadi diubah. Jangan ke makam dulu, tetangga dulu. Ya kan? Biar kita nggak kehilangan momentum untuk saling memaafkan itu. Jadi, pulang lebaran itu, pulang ke rumah, kemudian kita salam-salaman dulu lah sama tetangga-tetangga. Setelah habis selesai, baru kemudian kita ke makam. Ya memang agak siang dikit, agak panas. Tapi kita lebih aman karena hak Ibnu Adam kan sudah kita tunaikan dulu lah. Oleh kan seperti itu. Kalau doakan mayit kan bisa kapan aja, bisa di mana saja. Kalau itu kan kadang tradisi harus ketemu soalnya kan. Harus ketemu, mungkin ngasih angpau ke tetangga segala macam. Nah, dari sekian poin ini, coba kita lihat Pak tentang silaturahim dan silaturahmi. Karena ini biasa jadi pertanyaan kita itu ya. Yang betul silaturahmi apa silaturahim sih? Perasaan dulu zaman Orde Baru mas silaturahmi deh. Nggak ada masalah zaman dulu. Ini kok tiba-tiba muncul akal-kata silaturahim dan menyalahkan. Enggak, salah itu, bukan silaturahmi, silaturahim betul. Ya kan, dengan berbagai macam alasannya. Dan itu betul, memang betul. Ya, itu betul. Karena ar-rahmi itu ya. Dari kata, nah kita lihat di sini. Menurut Quraish Shihab, nah kita langsung ngambil dari Quraish Shihab ya, di buku Kosakata Keagamaan, ya. Pada dasarnya kedua kata tersebut berasal dari akar kata yang sama. Keduanya bermakna persahabatan atau persaudaraan. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, kata tersebut merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata silah dan ar-rahim. Ini mudhof ilaih ini saja. Nah, kemudian makna silah dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai sambungan atau menyambung. Silah ya, menyambung, menjalin atau menghubungkan. Sementara kata ar-rahim atau ar-rahmi tersusun dari kata rahimah yarhamu, melahirkan bentuk masdar atau kata infinitif yang bermakna kasih sayang atau rasa sakit pada rahim wanita setelah melahirkan. Nah, kemudian turunannya saya dapatkan dari buku Merdeka Soal Pendidikan Peradaban, kata Ustaz Ahmad Faisal, silaturahim itu erat kaitannya dengan hubungan darah atau keluarga. Tadi kata rahim itu ya, sama satu rahim dalam rahim yang sama. Sementara silaturahmi disebut memiliki arti kasih sayang terhadap sama dan meluas. Ya. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, yang betul silaturahmi atau silaturahmi tergantung konteksnya, Pak. Kalau menurut definisi ini ya, jadi kalau kita berkunjung pada saudara masih satu darah, itu disebut dengan silaturahim. Tapi ketemu sama teman, kerabat, tangga yang teman tidak ada hubungan dengan darah, di sini disebut sebagai silaturahmi. Gitu. Nah, memang belakangan yang mengatakan tidak ada silaturahmi, mereka ganti dengan kata-kata ukhuwah. Gak ada silaturahmi itu, yang ada silaturahim, lainnya adalah ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, ada ukhuwah Watoniyah. Ya. Ada juga sebut yang lain, ada ukhuwah Makhlukiyah, bahkan ada tambahan seperti itu. Jadi mempererat persaudaraan sama manusia, sama umat Islam, Basyariyah disebut dengan ukhuwah. Tapi terserah lah. Tapi kita kan kalau sudah refleks atau sudah latah bilang silaturahmi ya nggak apa-apa. Itu kan sudah masuk ke KBBI juga. Karena pada dasarnya Pak, bahasa itu sifatnya itu adalah konsensus kalau menurut saya. Kesepakatan kita bersama sebenarnya. Ya, misal
atos dalam bahasa Jawa kan artinya keras. Di bahasa Sunda atos artinya sudah. Ya kan pernah nggak jauh-jauh sama Sunda itu. Tapi karena kesepakatan antara orang Jawa bahwa atos itu adalah keras, ya jadilah maknanya keras. Di Sunda disepakati sebagai sudah. Itulah konsensus bahasa. Bahasa itu begitu di mana-mana. Misal kayak ini nih laptop nih. Sekarang namanya laptop Pak. Tapi kalau mulai hari ini kita sepakati ini sebagai namanya ganti bukan laptop, keranjang misal. Bisa aja jadi keranjang lama-lama Pak. Itu kesepakatan kita. Kemudian bahasa itu setelah kesepakatan, karena dia ditradisikan dalam percakapan sehari, itu jadi sebuah ketetapan. Ya, kalau masuk KBBI berarti sudah baku. Kalau belum masuk KBBI berarti dia tidak baku. Itu saja sebenarnya kalau bahasa itu. Nah, silaturahmi, apalagi sudah masuk ke KBBI sudah baku. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau bilang apa sudah lewat silaturahmi, ya sama aja lah. Kecuali kalau kita paham konteksnya ada di mana. Gitu. Ya itu ya. Jadi yang bertanya tentang silaturahmi, ya, inilah mungkin salah satu rujukannya lah ya. Dari Pak Quraisyab, jelas Pak Quraisyab itu kan profesor tafsir Quran ya, dan beliau juga sangat menguasai bahasa Arab tentunya gitu. Nah ini tradisi sosial Pak, tradisi sosial. Nah sekarang kita coba masuk ke tradisi spiritual. Kita cepat saja mungkin karena ada acara selanjutnya setelah ini ya. Nah mudik secara spiritual adalah puncak kerinduan primordial untuk kembali kepada asal. Ini mudik ya, hakikat mudik secara spiritual seperti ini. Seperti dalam surah Al-Fajr dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang, nafs. Karena kita semua diciptakan awal dari nafs ya. Tidak ada alam alastu ketika kita semua belum dilahirkan di dunia, sudah ada nafs yang Allah kumpulkan. Kemudian Allah tanya, ya, apakah aku Tuhan kalian? Kemudian nafs mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami saksikan itu. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam surgaku. Ini hatinya ya. Nah memang hati ya, qalbun yang diterima dari Allah yang lolos ya, itu adalah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Kalau qalbun marid, apalagi qalbun mayit ya, kalau qalbun mayit mah udah susah lah itu, neraka lah mungkin tempatnya. Tapi kalau qalbun marid, kita masih bisa berupaya untuk perbaiki dan upaya untuk memperbaiki itu. Nah, dalam konteks spiritual, mudik itu pasti. Allah berfirman di surah An-Nisa, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, ini saya dulu waktu kecil itu pernah baca kisah tentang Parikesit. Baca kenal Parikesit, Pak? Anaknya Abimanyu, cucunya Arjuna. Nah, saya kalau sekarang suka wayang ya, suruh baca itu Parikesit. Parikesit dengan kesombongannya, dia menghina seorang Brahmana, dan kemudian dikutuk, dia akan mati oleh seekor naga, dia bikin gedung tinggi ke atas, akhirnya dia mati juga. Nah, ini mungkin makna itu. Dimanapun kita berupaya untuk menghindarinya, pasti maut itu akan datang. Dan surah Jumu'ah dikatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirlu minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kita banyak orang mungkin lari dari kematian. Tapi kan kata Allah, walikul ummatin ajal. Fida jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah nyampe ajalnya, Pak, tidak akan ya dimundurin, apalagi dimajukan. Mundur maju itu nggak bisa. Kalau tentukan hari ini, detik ini, ya itu harus kembali. Itu untuk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi secara tradisi ya, secara sosial, mudik itu kan kita punya bekal, Pak, harus kita siapkan. Uang pasti, Pak. Tiket kalau naik kendaraan umum.
Atau mobil, kendaraan pribadi kita servis dulu, siapkan kan, dicek mobilnya segala macam lah kita siapkan. Siapin oleh-olehnya Pak, dihitung tuh ponakan punya berapa, iya kan, yang punya cucu punya berapa di kampung, ke atas, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, dihitung semua tuh. Jangan tak ketinggalan, kurang 5.000 dikit rame Pak kalau di kampung. Jadi hitung semua tuh, bekalnya betul-betul kita catat bekalnya itu mudik yang di dunia Pak. Nah gimana kalau mudik ke akhirat? Nah apa yang perlu bekalnya? Ya, nah kata Rasulullah, orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Rendah diri di sini rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada makhluk ya. Kalau kepada Allah kita harus rendah diri, tidak cuma rendah hati tapi rendah diri. Kalau kepada makhluk rendah hati saja. Dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ya yang yang ikut hawa nafsu itu orang-orang yang akan merugi dan tidak akhirat. Lalu apa bekalnya? Pertama kita harus punya amal soleh dan bersih. Bersih dari apa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ya. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadat terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Pertama kita punya modal dua itu dulu Pak. Kita tidak boleh musyrik, artinya punya iman dalam hati kita. Yang kedua adalah kita punya amal soleh. Kalau cuma punya iman, gak punya amal soleh, masuk surga Pak, cuma nyangkut dulu nanti. Kalau punya amal soleh, gak punya iman, itu apalagi terlalu itu, gak masuk list masuk surga. Ya kan, ibarat yang namanya syahadat beriman pada Allah itu kan, itu registrasi dulu ya, registrasi di dunia dulu. Kita booking tempat dulu lah di surga lah. Nah kalau kita berupaya keras amal soleh tapi gak booking dulu, gak registrasi dulu, sampai apapun kita beramal soleh kan nggak ada juga di sana, karena nama kita nggak ada di buku bookingan gitu. Al-amal soleh maka khalian anir riya muqayyadan bis sunnah. Amal soleh adalah amal yang sunyi dari pamer dan diikat dengan tuntunan sunnah Nabi. Nama soleh itu maka kata para ulama cirinya dua ya. Pertama dia harus ikhlas, yang kedua harus ittiba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun pada turunannya nanti kan al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah para nabi. Mereka juga dengan ilmunya berijtihad, tentunya juga dengan mengikut pada sunnah-sunnah Rasul, itu juga bisa kita ikuti. Al-amalus shalih alladzi fi arba'atu asya. Ini tadi. Tapi kata Imam Al-Baghawi, ciri amal saleh itu ada 4, rukunnya ada 4. Pertama ada al-ilmu, an-niyat, as-sabru wal ikhlas. Ilmu, niat, sabar dan ikhlas. Karena amal kalau tidak diiringi dengan ilmu bukan jadi amal soleh nantinya, bisa jadi amal salah Pak. Kita tahu bahwa wudhu itu betul, benar, itu perbuatan yang baik. Tapi kalau tidak tertib, salah, ya. Karena urutan wudhu itu, rukunnya 6 itu, terakhir itu tertib, harus berurutan dari awal sampai akhir. Gak boleh kaki dulu baru muka. Itu kan gak berurutan, maka dia nggak sah wudhunya. Itu pakai ilmu. Jadi kalau amal itu tidak pakai ilmu, maka berujung jadi salah, bukan jadi soleh. Yang kedua, bekal yang kita siapkan adalah hindari perbuatan tercela. Ya. Meninggalkan keharaman adalah wajib, sedangkan meninggalkan kemakruhan adalah sunnah. Perbuatan maksiat akan menciptakan noda hitam di hati, sehingga menjadikannya keras, enggan menerima kebenaran dan malas ibadah. Jadi kalau kita terbiasa dengan berbuat dosa yang kecil-kecil, dan kita tidak introspeksi, tidak koreksi dengan istighfar dan bertobat, lama-lama itu akan menjadi titik mengeras di hati kita dan akan sulit Pak. Karena kita yang terbiasa dengan perbuatan dosa kecil dan akan merasa ini mah biasa. Dosa kecil itu dianggap biasa Pak. Bohong meskipun pada anak kita atau istri kita dianggap biasa, itu akan jadi terbiasa Pak. Itu jadi titik noda hitam dalam hati kita. Kebiasaan berbohong nanti akan susah kita melepaskan dari karakter bohong itu.
Termasuk saya bilang ke santri saya di pesantren itu. Membaca Al-Quran itu semuanya melatih kejujuran untuk kita. Misal, kalau panjang mat tobi'inya itu melebihi batas mat tobi'i, jangan diteruskan. Karena sudah merusak hati nurani kita. Turunkan lagi sesuai dengan mat tobi'i yang diajarkan oleh ustadz-ustadzahnya itu. Kalau gunanya belum nyampe di hidung misalnya gitu kan, jangan teruskan. Harus jujur pada diri kita bahwa gunah diletakkan pada tempat yang sebetulnya. Harus begitu. Jadi kalau baca Quran itu sudah kita biasakan jujur kita baca, nanti akan jujur pada kehidupan yang lainnya. Nah, makanya Al-Quran wa syifa wa rahmatil mu'minin itu betul sekali. Kalau kita anggap Al-Quran itu sebagai tempat pembelajaran, itu bisa tempat pembelajaran untuk kehidupan kita. Nah, hindari perbuatan tercela dengan satu, perkuat zikir dan doa. Kedua, pilih pergaulan yang baik dan jauhi lingkungan buruk. Alhamdulillah ya. Insya Allah di Candraloka khususnya di RW 11 nih, ahli kelas ini kita dapat lingkungan yang luar biasa baik. Ya, coba kalau bapak-bapak tanya deh sama yang pernah hidup di komplek lain, kemudian tinggal di sini, bedakan rasanya coba. Ya, saya pernah nanya sama beberapa bapak di sini yang dulu pernah tinggal di komplek, bukan di sini ya. Enak di sini, kajiannya hidup, kita saling sapa segala macam. Ya, jadi kita alhamdulillah Pak. Ini salah satu nikmat ya di luar materi ya. Kita punya tetangga yang baik, punya teman pergaulan yang baik, itu sebuah nikmat yang luar biasa sekali. Ya, om saya aja waktu nyamper ke saya sini, Mam, ini komplek apa kampung? Nah, emang kenapa? Kok komplek rasa kampung? Ya beginilah Candraloka. Meskipun rumahnya kayak komplek, dempet-dempetan, satu dinding bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau nyapa makan kita saling sapa, di mana ayo sapa gitu kan. Kok kayak di kampung? Ya ini Candraloka. Hebatnya tuh begini sebenarnya kayak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan keagamaan juga ramai di mana-mana. Karena coba kita pantau ya, termasuk di Atur, di BIP, kemudian di Al-Muhajirin, di Beranda, Ar-Rahman di Gria, kemudian juga ada At-Taubah segala macam. Alhamdulillah Pak. Sama seperti di Ali Kelas dan Asurul dan sebagainya, ramai juga alhamdulillah. Kegiatannya juga luar biasa ramai. Ya. Yang ketiga, bekal yang harus kita miliki adalah terus pelajari ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena ilmu agama mendirect kita jadi guidance ya untuk bagaimana kita berkehidupan cara syar'i, kehidupan menurut yang Allah sukai. Ya, Ustaz Aus kalau saya pernah bilang itu, ilmu agama itu sifatnya fardu ain. Kalau ilmu umum itu sifatnya fardu kifayah. Nah, jadi karena ilmu agama itu memang harus punya. Karena kita semua kebutuhannya untuk sholat. Nah, masing-masing berarti harus punya kemampuan ilmu untuk sholat. Kalau matematika kan mungkin hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu kan. Yang satu Pak Lukman, siapa yang jadi businessman? Berarti kan nggak belajar mungkin matematika belajar tapi tidak secara dalam gitu kan. Jadi fardu kifayah saja. Ya. Nah kemudian keempat, rasakan keadaan Allah dimanapun kita berada. Ya. Ini kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi, wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu mengikuti din, agama yang artinya juga tabiat atau akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu hendaknya seorang dari kalian perhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Nah yang terakhir, ini udah bunyi juga terakhir, bekal yang akan kita bawa adalah taubat. Ya. Kapan dilakukan? Setiap saat, Pak. Setiap saat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ya ibadi, tukhti'una bil-laili wan-nahar." Hai hamba-hambaku, kalian itu berbuat dosa siang malam. Cuma kita nggak sadar aja, Pak. Kita nggak sadar aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghfiruni aghfir lakum." Minta ampunlah padaku, maka niscaya aku akan ampuni kalian. Kita nggak sadar, Pak. Kadang kita begini aja, mungkin dalam catatan Allah kita ada dosa. Mungkin. Ya, ada dosa yang disengaja, tidak sengaja. Nah itu, itulah. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya. Nah ini di surat Ali Imran dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang ketika mengerjakan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau zalim karena diri sendiri. Nah kemarin di khutbah Jumat ya, itu bagus banget itu.
Ustadz Ardiansa mengatakan dolim itu ada 3. Pertama dolim pada Allah, kemudian dolim pada diri kita sendiri, yang ketiga adalah dolim pada orang lain. Yang dikatakan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, ya, dzakarullah, maka segera ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Harus introspeksi diri, Pak, muhasabah. Kemudian apa? Fastaghfaru lidunubihim, dan minta ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Kan? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak menyukai perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Nah, ini taubat, Pak. Jadi perbedaan antara taubat dan istighfar. Kalau taubat itu ada batas waktunya, istighfar nggak ada batas waktunya. Kata Rasulullah, taubat itu Allah terima sampai ruh kita nyampe di tenggorokan. Setelah mati, ya orang nggak bisa taubat lagi. Tapi istighfar bisa, kita bisa minta akan ampun untuk orang yang meninggal itu. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu kan doa istighfar untuk orang yang sudah meninggal. Tapi taubat ada batas waktunya, kalau istighfar nggak ada batas waktunya. Yang kedua, taubat dilakukan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Ya, jadi kita introspeksi, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan keji lagi, itu taubat. Nah, itu diantara perbedaan antara taubat dengan istighfar. Nah, Rasulullah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Rasulullah saja beristighfar sehari 70 kali. Dalam hadis di Muslim mengatakan 100 kali. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Terakhir, selamat mudik menuju ke udik, menuju ke asal. Mudik harus dilakukan dengan penuh kegembiraan. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka karihallahu liqa'ah, maka Allah pun akan benci terhadap orang tersebut. Kita yang mudik, siapkan diri, Pak, untuk juga suka pada orang-orang kampung, Pak. Orang-orang kampung juga suka sama kita. Kan begitu kan? Ini analoginya. Secara spiritual, kita harus suka kembali pada Allah. Nah, biar suka bagaimana? Ya kita siapkan bekal-bekalnya, Pak. Ya, makanya orang-orang yang meninggalnya soleh, kita segerakan. Mereka minta, segerakan aku dikuburkan, segera dikuburkan. Karena nggak sabar betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang yang memiliki dosa yang banyak, kan sudah kelihatan tuh pas sakaratul maut itu kan, ada gambaran mereka masuk surga atau neraka, akan dapat siksa atau nikmat, kan ada gambar di sakaratul maut itu. Mereka merontak, gak mau dikuburin, gak mau dikuburin. Nah, kayak gitulah. Itu saja, semoga ada manfaatnya, ya. Dalam hal ini saya juga minta maaf, ya, maaf lahir dan batin, terutama karena ini udah hadir di akhir ujung Ramadan dan mau Lebaran, dan insya Allah besok juga saya akan mudik, gitu, maaf lahir batin. Sekalian, Pak, maksud paket maksudnya. Ya, maaf lahir batin, jika ada kesalahan, pasti ada kesalahan banyak, gitu ya, mohon maaf, dan insya Allah Bapak juga saya maafkan. Ya, dan doakan juga kami sekeluarga mudik dengan selamat, lancar, bertemu dengan keluarga, jadi momen yang refreshing, bukan memusingkan, kata Pak Agus itu. Ya, walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.